Bante, di setiap saat Bante saya merasa kok di sela-sela keadaan pandemi ini kok selalu ada pelangi ya bagi saya. Saya nggak tahu apakah ini bijaksana saya menikmati pada awal pandemi ketika segalanya sulit ya saya nikmati saya renovasi kamar mandi jadi cantik. Kemudian sekarang kayaknya sejak sebulan terakhir ini orang udah kembali bekerja. Saya sekarang juga menikmati karena tempat saya olahraga di pantai mulai sepi. Nah, jadi anytime saya kok menikmati, apakah itu bijaksana atau bijaksini, Bante? Pertanyaan kedua, karena saya sudah manula, Bante. Karena saya alamin tadi pagi, itu hio itu ya kadang bikin saya batuk. Jadi di saat saya latihan meditasi, apakah saya boleh batuk atau saya tahan? Karena Bante kan bilang hanya boleh dua, telan ludah atau menegakkan posisi. Begitu Bante. Makasih. Baik. Wah, luar biasa ini Bu Harita yang sangat rajin, selalu ikut. Untung-untung ini jam 6, biasanya jam 2, jam 3 pagi di sana. Ya, baik. Ibu ataupun juga sebagian orang merasa, kok saya dalam segala kesulitan ini kok selalu melihat pelangi ya? Itu bagus. Ya, itu satu hal yang baik. Karena berarti kita bisa selalu melihat ada hikmah di dalam setiap kesulitan kita. Ya, jadi misalnya, aduh, aku nggak bisa keluar-keluar ini. Oke, kalau gitu sekarang aku memperbaiki rumah. Karena kan aku nggak bisa keluar nih. Loh, kan bagus tuh. Jadi merasa ada sesuatu yang bermakna di dalam setiap kesulitan. Dan itu sebetulnya pola pikir itu yang kita harapkan muncul di dalam tiap orang. Bahwa kita punya berpikir untung. Nah, jadi selalu katakan untung. Ini kita tidak ada urusan sama orang lain ya. Jadi misalnya untung ada pandemi, bukan. Tapi misalnya untung saya punya kesempatan di rumah lebih lama. Sehingga saya bisa memperbaiki kerusakan rumah. Itu sebetulnya kata untung itu penting sekali. Karena kata untung itu membuat apapun kesulitan kita, kita masih tetap beruntung. Apalagi keuntungan kita, jauh lebih beruntung lagi. Kesulitan misalnya, aduh penghasilanku kok berkurang 50% ya setelah pandemi ini. Kita masih bisa ngomong, untung cuma berkurang 50%, tidak sampai 70%. Nah, itu kan membuat kita itu masih ada semangat untuk terus maju, bahwa tidak ada kesulitan yang sedemikian heboh lah seperti yang disampaikan orang-orang. Saya masih ada keuntungan di sini. Apalagi malah kita sukses. Setelah pandemi ini penghasilan saya naik 120% loh. Nah, kita katakannya untung bukan pandeminya, tapi untung penghasilanku naik 120%. Di tengah semua banyak kesulitan, untung penghasilanku 120% naiknya, sehingga saya punya kesempatan berbuat baik lebih banyak. Karena kalau kita lihat lingkungan kita banyak yang kesulitan, penghasilan saya kok meningkat, oke saya bagi-bagikan kepada yang punya kesulitan. Nah, dengan cara begitu, rugi pun kita untung, untung pun tambah untung. Ya, nah ini pola pikir yang bagus, sehingga ketika tadi Ibu mengatakan ini sudah waktunya kerja, saya juga merasa bahagia, ada pelangi karena tempat jalanan sepi dan lain sebagainya. Oke lah, tidak problem, itu tidak masalah ya, karena kita berarti mensyukuri apa saja yang kita alami, sulit ataupun bahagia, tetap kita syukuri. Kemudian pertanyaan yang kedua, saat meditasi kepingin batuk, normal. Kepingin batuk, kepingin bersin, ya. Nah, selama meditasi, ada 3 hal Ibu yang kita hanya boleh lakukan, bukan 2. 3 hal itu adalah, yang pertama, menegakkan punggung. Karena punggung itu kadang kalau kita sudah bermeditasi agak lama,
Lama itu relatif ya, ada orang baru 10 menit sudah menganggap lama dan itu akhirnya punggungnya melengkung, ada yang setengah jam masih bisa lurus. Nah ini kalau melengkung, merasa punggungnya turun, coba punggungnya ditegakkan. Ya, menegakkan punggung boleh. Kemudian yang kedua, menegakkan kepala, karena nanti secara otomatis kepala kita kadang-kadang nunduk. Entah 5 menit, 10 menit kita duduk meditasi, relatif itu juga setiap orang itu nanti nunduk. Nah kalau kita sudah terasa nunduk, kok dagu saya kok turun ya, oke saya naikkan lagi. Nunduk lagi, saya naikkan lagi. Punggung saya melengkung, saya luruskan lagi. Itu normal. Ya, jadi kita sering lakukan itu tiap kali meditasi. Kemudian yang ketiga adalah menelan ludah. Jadi kadang-kadang ludah kok banyak sekali ya di bibir saya, di dalam rongga mulut saya ini. Saya telan. Nah, boleh. Tapi nanti kalau kita rasa-rasain terus, selama meditasi nanti ludahnya keluar terus, karena memang ludah ini kan tidak kering-kering. Jadi kadang-kadang ya kita abaikan saja lah, kita nggak mau pusing. Dan akhirnya ya kita sudah lupa dengan ludahnya, kita perhatikan pada objeknya. Nah, bagaimana sekarang kita mengalami rangsangan ngantuk, rangsangan batuk, ingin batuk ataupun ingin bersin, usahakan untuk ditahan. Ya, tahan. Salah satunya cara nahan gimana? Tahan nafas beberapa detik. Ya, jangan setengah jam ditahan nafasnya. Bisa berangkat nanti ke alam lain. Nanti saya jadi kekurangan peserta Zoom-nya karena biasanya Ibu Arita kan terus-terusan tiap kali acara pasti ada. Jadi jangan ditahan 30 menit ya nafasnya. Cukup beberapa detik saja. Tahan, masuk, kemudian tahan. Kalau memang nggak kepengen nahan lagi, keluarkan pelan-pelan, jangan dikagetkan keluarnya. Keluarnya pelan-pelan, dikit-dikit aja, tahan. Nah, jadi ditahan lagi. Karena nanti rangsangan batuk dan rangsangan pilek itu, kalau kita sudah tahan nafas, biasanya berhenti, sudah berkurang jauh. Ya, ada bersin itu juga geli sekali hidungnya, tahan nafas. Makanya orang kalau mau batuk, biasanya kan mesti narik nafas panjang. Nah, mau dibatukkan atau dibersinkan, hanya tinggal lewat hidung atau lewat mulut. Tahan itu dan keluarkan nafas pelan-pelan. Nah, tapi kadang-kadang kalau masih, kadang kita kan kesadaran juga bisa menurun dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya kelolosan juga. Mau nahan, kelewat. Sudah batuk dulu atau sudah bersin dulu. Ya enggak apa-apa. Itu namanya kecelakaan biasa-biasa saja. Kemudian nanti kita kalau ada kejadian itu lagi, nanti kita menjadi lebih waspada. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, kecuali kalau kita latihan meditasi di wihara atau bersama-sama dengan teman, kalau pengen batuk ataupun bersin, kalau sudah kecelakaan ditutup. Ya, nah, kalau pakai masker ya bagus, tapi kalau enggak ya ditutup pakai kain, pakai apa supaya jangan sampai mengganggu orang lain. Karena suara batuk bisa mengganggu teman-teman kita yang sedang meditasi, atau suara bersin juga gitu. Ya, saya kira demikian pertanyaannya, 2 pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Cukup jelas ya, Ibu Harita ya. Selanjutnya ada pertanyaan Bante dari Zoom. Untuk Ibu Wahyuni Lestari nanti setelah Zoom boleh silakan nanti membuka videonya ya. Baik, pertanyaan dari Zoom dari Saudari Yasa, saudara atau Saudari Yasa dari Tangerang. Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan kita bahwa kesulitan kita akan berlalu, keadaan akan berubah. Yang tadi itu Bante, yang tentang anicca tadi. Silakan Bante. Sebetulnya cara kita menumbuhkan keyakinan itu karena memahami bahwa di dunia ini kan memang tidak kekal. Kita lihat saja lah setiap hari. Ada pagi, ada malam. Apa itu kekal? Paginya kan tidak terus-terusan. Kekal. Terus ada seger, ada ngantuk. Ada lapar, ada kenyang. Ada sakit, ada sembuh. Ada orang sehat, ada orang sakit.
Kan hanya selalu begitu. Ada orang lahir, ada orang meninggal. Itu yang kita lihat setiap hari itu adalah ketidakkekalan. Apalagi di dalam Dharma sudah disampaikan segala sesuatu yang berbentuk tidak kekal. Wah, itu yang kita harus tanamkan di dalam diri. Kalau sampai kita rasanya gimana ya, saya kok sulit sekali ya memahami bahwa segala sesuatu ini pasti berlalu. Kalau sulit, ucapkan itu sebagai mantra. Hidup segala sesuatu tidak kekal. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Kita masukkan itu di dalam batin kita. Segala sesuatu tidak kekal. Yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Ya, jadi kita katakan berulang-ulang di dalam batin sampai akhirnya kita nanti mengerti dengan baik. Karena kita ini sebetulnya kan memprogram pikiran kita. Seperti misalnya mengucap semoga semua makhluk bahagia. Itu sebetulnya memprogram. Semakin sering kita mengucap kalimat semoga semua makhluk bahagia, maka ketika kita sedang emosi, kalau dulu kita memaki, kita marah, tapi begitu sering mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, mungkin nanti begitu kita emosi, sudahlah, semoga kamu bahagia. Jadi itu ada perubahan berpikir karena kita selalu menginput data positif di dalam pikiran kita. Demikian pula kalimat segala sesuatu tidak kekal. Input aja data sebanyak-banyaknya di dalam pikiran. Segala sesuatu adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal. Terus kita ucapkan demikian, lama-lama nanti akan masuk ke dalam pikiran kita. Begitu ada kesulitan yang muncul, kita langsung bisa mengucapkan, sudahlah. Segala sesuatu toh tidak kekal. Nah, itu membangun semangat kita untuk saya harus bekerja nih, saya harus berjuang nih, supaya saya bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan baik. Ya, itu, Saudara Yasa. Baik. Selanjutnya, Bante, kita langsung kembali ke Resen. Ibu Wahyuni Lestari tadi sudah menunggu. Silakan, Ibu Wahyuni. Setelah ini kita akan ada pertanyaan dari YouTube. Ya, silakan yang dari YouTube ataupun dari Zoom yang ingin bertanya sesuai dengan tema kita pada hari ini. Silakan sampaikan pertanyaan. Tapi nanti mohon maaf jika tidak semua pertanyaan akan disampaikan, karena juga kita akan terbatas dengan waktu. Silakan Ibu Wahyuni Lestari untuk membuka video dan unmute. Ya, selamat malam Bante. Videonya, Bu? Ya, maaf, videonya saya nggak buka nih karena baru sakit nih. Ya, tanya aja ya. Makasih kepada Kok Ming Ming ya. Ya, selamat malam Bante. Jadi tadi saya dengar kan ada pelangi ya. Kebetulan saya nih udah 1,5 bulan Bante mengalami badai dalam kehidupan saya pribadi, yaitu saya sakit Bante. Sakitnya ini nggak jelas sakit apa. Udah berobat nggak? Nah, apa mungkin Bante orang lagi sakit tuh muncul pelangi gitu loh Bante. Yang ada malah frustasi Bante, berobat ke sini nggak sembuh, ke sana nggak ini, udah habisin duit. Terus udah gitu di tengah kefrustasian karena sakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian biasa kan saya memang sering berdana ya, jadi orang ya dari berbagai wihara, berbagai yayasan minta dana, WA. Nah ini Selasa kemarin lagi puncak-puncaknya sakit, duduk aja susah gitu ya. Duduk susah, baca buku susah, mau ngapain susah gitu ya. Orang WA minta dana, itu timbul rasa ini orang minta dana, gue sakit dia doain kagak gitu. Jadi ada rasa kesel Bante. Nah seperti itu Bante. Itu apa jadi karma buruk ya Bante? Tapi apa yang saya pikirkan itu kan memang sebenarnya kan rasional sekali ya. Artinya lah saya ini sakit, udah begini, duit keluar mulu gitu kan. Ini lagi minta-minta dana gitu. Ya Bante, seperti itu Bante. Mohon pencerahannya Bante. Sekaligus tolong bantuan doanya Bante supaya saya, karena seumur hidup saya baru kali ini Bante 1,5 bulan sakit, nggak jelas Bante. Kalau bangun tidur jadi males bangun karena kakinya sakit sampai ke bokong sakit, sampai ini apa umur masih muda ya kan Bante. Tapi kok begini? Biasanya paling batuk pilek Bante. Ini 1,5 bulan nggak jelas Bante sakitnya Bante. Makasih Bante. Silakan Bante. Ya, baik. Ini Saudari Wahyuni yang biasa pakai background sama Ki Jaya itu apa ya? Iya, Bante siapa lagi? Bante Wahyuni cuma satu Bante penggemar Bante.
Ya saya ikut prihatin dengan kondisi kesehatannya yang sudah 1,5 bulan lebih masih sakit. Ya mudah-mudahan nanti bisa segera sembuh. Karena ya Ibu Wahyuni kan juga banyak melakukan kebajikan, juga termasuk Dharma Duta saya kira, suka mengajar Dhamma dan lain sebagainya Nggak tentunya. pernah, Bante. Hah? Nggak pernah ngajarin Dharma, Bante. Oh, tapi sering sekali lah kita ketemu, ya mudah-mudahan bisa segera sembuh lah. Ya, Kemudian kalau tadi makasih, Bante. ditanya adalah sakit 1,5 bulan, apa mungkin Bang muncul pelangi? Nah, saudara-saudara, tentu pelangi ini bukan di luar diri kita ya. Pelangi itu ada dari dalam, muncul dari diri kita. Ini yang mungkin tadi ya kalau kita hubungkan seperti pengalamannya Ibu Harita tadi. Jadi ketika mulai harus di rumah, beliau tetap melihat pelangi. Karena toh saya di rumah saya bisa bersih-bersih rumah, saya bisa perbaiki rumah. Nah, ini konsep ini yang tadi saya katakan penting. Jadi kalau tadi saya katakan konsepnya adalah untung, maka Ibu juga harus berpikir begini. Saya dalam kondisi biasa, saya tidak pernah sakit. Ya, karena Ibu ini memang termasuk sehat sekali. Suaranya biasanya lebih kencang dari ini, lebih semangat dari ini. Biasanya energik, Bante. Betul, saya tahu bukan hanya di daring ataupun dalam jaringan saja, tapi secara offline pun kadang, wah kalau ada acara saya tanya tanpa mic saja semua satu ruangan bisa dengar. Ya itulah, Bu, Bante, kelebihan saya, Bante. Ya itu, jadi memang luar biasa sekali. Nah jadi itu sebetulnya kita lalu merenung, untung ya saya ini dari muda jarang sakit. Ya, memang risikonya kalau orang jarang sakit itu sekali sakit memang agak gregetan, jengkel, dan terasanya lama karena kan kita jarang sakit. Ya, tapi kita lalu melihat ada untungnya. Kalau tadi dikatakan ya mungkin salah satu untungnya kita bisa istirahat lebih lama lah. Jadi mungkin tubuh itu sakit kadang-kadang juga karena sebagai tanda membutuhkan satu tindakan tertentu, misalnya kenapa tuh orang sakit kok butuh berbaring terus? Mungkin dalam harian sehari-harinya mungkin dia terlalu aktif sehingga dia ya sudahlah dia butuh istirahat. Atau loh ini orang sakit kok jadi misalnya orang diabetes, wah ini kok butuh diet gula ini. Ya karena dulunya dia sudah makan banyak gula sehingga dia ya sekarang harus dikurangi untuk menyetabilkan kondisi tubuhnya. Jadi kadang-kadang kita lalu melihat sakit ini seperti mobil yang dibengkeli. Bahwa dia terlalu banyak jalan keluar kota, bannya sudah habis, ya dia harus masuk bengkel untuk diganti rodanya. Atau dia harus ganti oli dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau tadi Ibu mengatakan, aduh aku sekarang bangkit aja kok susah, bangun susah, ya sehingga akhirnya di kamera tidak kelihatan wajahnya, biasanya wajahnya berseri-seri, semangat, ada backgroundnya Wihara sama Ki Jaya yang sudah menjadi cita-citanya untuk ke sana. Kok sekarang jadi tidak kelihatan? Nah ini sebetulnya mungkin karena tubuh menginginkan untuk istirahat. Cobalah kita lalu berpikir positif, sama dengan yang Sang Buddha sampaikan, toh kita boleh sakit fisik, tapi batin jangan sampai sakit. Karena manusia ini badan dan batin. Kalau badannya sakit, ini normal karena hidup tidak kekal. Kita kadang tidak bisa mengendalikan badan kita ini supaya sehat terus, tidak bisa. Tapi batin jangan sakit karena batin ini kita yang ngatur. Jadi, aduh aku sakit, aku kepingin cepat sembuh, malah nggak sembuh-sembuh. Sehingga tadi mengatakan, aduh 1,5 bulan, luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapa. Ini nggak ngerti ini apa sebabnya. Nah, tapi ketika, sudah saya jalani aja. Saya isi dengan saya berbaring ini, sekarang saya mengisi dengan pikiran positif, ucapan positif, dan perilaku positif. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Punya konsep untung. Saya sekarang punya kesempatan latihan meditasi dengan lebih baik. Nah, nanti ada kemungkinan setelah kita bermeditasi lebih lama di rumah, di kasur, mungkin malah cepat sehat. Ya, jadi ini semua sebetulnya
badan kita sakit, tapi batin jangan sampai sakit. Dan batin itu kita yang menguasai. Dan bagaimana cara menguasainya? Lah itulah pelangi yang tadi saya sampaikan itu, semua urusannya dengan batin semua. Dan begitu kita bisa berpikir positif, kesehatan mungkin akan datang. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan, wah, saya kan sering berdana nih. Terus saya sakit, teman-teman masih minta dana. Ya, Anda kamera saja tidak dibuka. Bagaimana teman tahu kalau Anda sakit? Cobalah. Anda terima WA Anda itu dengan diajak WA call. Ih, lihat mukaku nih. Kamu masih tega mau minta dana sama aku? Nah, jadi nanti akhirnya teman-teman, wah, Ibu Wahyu ini sakit ya? Maaf, saya enggak tahu, maaf. Nah, tapi kalau dia sekarang minta dana karena kan di WA group atau apa, ya sekarang keputusan kita toh, dia punya hak meminta. Tapi kan Anda juga punya hak menjawab. Dan kalau Anda sedang emosi, ya jangan dijawab dulu. Ini kan tangan. Tangan kan mikirnya boleh lama. Jadi sadari dulu, saya perlu jawab enggak ya? Nanti aja, daripada, kamu tahu nggak saya sakit? Nggak tahu. Saya ini sudah 1,5 bulan sakit. Oh gitu. Lah itu ibu saya 15 tahun sakit juga tuh. Ya ibumu 15 tahun, sudah tua, aku kan masih muda 1,5. Wah, jadi malah jadi cekcok. Kenapa? Karena kita emosi. Lebih baik, aduh, ini orang minta dana nggak tahu diri nih. Saya sakit. Tapi kan saya juga nggak akan ngumumkan toh kalau saya sakit, masa saya broadcast semua. Saudara-saudara jangan minta dana ya, saya sedang sakit. Kalau perlu kirim dana. Nggak perlu. Kalau gitu, ya sudahlah. Tunggu aja nanti kalau saya sudah tenang, baru saya balas. Nah, jadi nanti akhirnya ketika kita sudah tenang, kita lihat lagi. Wah, sebetulnya saya ya kepingin berdana, kayak kamu yang kamu minta ini sebetulnya saya kepingin berdana. Cuman karena anggaran saya juga terbatas, saya masih ada kebutuhan yang lain, termasuk membeli obat dan sebagainya, maka untuk kali ini tolong dimaklumi ya, kalau saya belum bisa berdana. Cukup. Dengan cara seperti itu, hubungan kita tetap baik dengan dia. Besok masuk lagi dana, permintaan dana, kita kopas saja, kita copy jawaban tadi, di paste di situ, sudah. Jadi kita sudah tidak emosi lagi. Bahkan waktu emosi pun kita bisa kopas itu dengan tenang. Karena jawaban kita sudah sopan. Ya, ini nih adalah salah satu cara supaya hubungan kita tetap baik, dan nanti lain kali kalau kita sudah ada kesempatan orang minta dana lagi, ya baru kita oke, saya akan berdana, ini saya transfer dan lain sebagainya. Begitu ya Ibu, semoga Ibu cepat sembuh, cepat bahagia ya, banyak senyum seperti yang tadi sudah mulai ngakak-ngakak kan, ya. Nah itu nanti akan jadi sehat. Ya, semoga besok sudah semangat lagi. Iya, Ya, semoga terima cepat kasih sembuh ya Bu Bante. ya. Mudah-mudahan Iya. saya cepat sembuh Bante. Baik. Sadu Bante. Baik. Iya, Bapak Ibu yang selama ini menonton ataupun yang mengikuti Zoom, mari kita bersama-sama kirimkan pikiran positif kepada Ibu ya, supaya cepat sembuh. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Nanti kita lanjut ke pertanyaan dari YouTube. Nah, pertanyaannya adalah dari Bapak Rahmat Adiwarga dan Baby Bella. Melihat pandemi COVID-19 yang terjadi di India, mindset pegangan apa yang harus dipegang umat Buddha agar terhindar dari tragedi yang sama? Ya, semakin mengerikan ini Bante di India. Hampir setiap hari selalu meningkat terus. Silakan Bante. Ya, memang India ini cukup mengerikan. Ya, apalagi beberapa foto antrian orang yang dikremasi, aduh sangat mengerikan sekali. Kremasinya juga seperti timbunan kayu di sana, di sini, di situ banyak sekali dan luar biasa sekali. Nah, sekarang mindsetnya apa sebetulnya? Mindset kita adalah yang pertama, tentu kita mendoakan mereka supaya mereka yang sudah meninggal, semoga mereka berbahagia di alam kelahiran yang sekarang. Kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga memperoleh ketabahan dan
kekuatan. Karena bagaimanapun juga ditinggal orang yang dicintai, ditinggal orang yang disayangi, sungguh tidak begitu nyaman untuk diri kita. Ya, untuk orang yang belum mencapai kesucian, tentu itu sangat berat. Mereka yang diantri di atas seperti tandu begitu ya, yang tandu sementara, tandu bambu itu yang mereka diantri ditutup kain putih itu kan tentu ada orang-orang yang disayangi dan yang dicintai, atau orang-orang yang menyayangi dan mencintai dia. Nah, sekarang dia meninggal. Nah, kita juga harus mendoakan keluarganya supaya keluarganya juga memperoleh kekuatan dan kerelaan untuk melepaskan keluarganya yang sudah akan dikremasi. Tetapi kasus itu pun juga terjadi di semua negara, bahkan termasuk di Indonesia. Ya, kita sudah sering mendengar juga teman kita, rekan kita, ya Bang, kenalan kita, ada beberapa yang sudah meninggal juga karena COVID. Dan kita juga harus mendoakan kepada mereka semua, semoga bagi mereka yang meninggal dapat terlahir di alam kelahiran yang bahagia, sesuai dengan kondisi karma yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Bagi yang masih sakit, kita mendoakan, semoga dengan kebajikan yang telah dia lakukan semasa dia masih sehat, semoga masih punya kesempatan untuk memperoleh kesehatannya kembali dengan usaha yang baik dan kebajikan yang dia lakukan. Ya, karena kesuksesan itu ada dua penyebabnya. Yang pertama usaha yang keras dan kebajikan yang mendukungnya, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan. Dan juga tentu kepada keluarga si sakit, baik yang keluarga yang sudah meninggal ataupun yang masih sakit, kita juga mendoakan semoga keluarganya diberi kekuatan, kesabaran, dan juga diberi kesehatan sehingga tidak sampai terkena juga, tertular juga oleh anggota keluarganya yang sakit. Ini kita mendoakan dulu keluar ya. Kemudian kita ke dalam. Kita juga perlu menjaga kesehatan. Nomor satu, kita harus jaga kesehatan. Di pemerintah sudah diberikan pedoman ya, kita harus menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya, itu dipenuhi. Jangan dianggap itu mainan. Jangan dianggap itu hanya tipu-tipu, itu sungguhan. Nah, kita harus jalani sungguhan kemana-mana ya, kita harus menggunakan masker, jangan lupa. Dan supaya tidak lupa, tas kita atau dompet kita harus kita kasih masker, sehingga di mana tempat kalau kita sudah keluar, kita pasang. Begitu pulang maskernya sudah dibuang, kita sudah siapkan lagi satu masker lagi yang baru. Begitu ini sudah dibuang, kita cari yang baru lagi untuk dimasukkan persiapan, supaya kita tidak akan pernah lupa. Itu kita pertama adalah usaha menjaga diri. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kebajikan yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu 7 jenis pelangi tadi. Karena itulah bentuk kebajikan yang akan mengkondisikan kita berhasil dalam menjaga kesehatan sendiri. Ini mindset kita ini, kita harus tahu bahwa orang lain bisa kena, saya pun juga bisa kena. Ya, jadi jangan menganggap yang kena itu pasti orang lain. Di dalam Dharma, Sang Buddha sudah memberikan, ataupun di dalam Dharma kita juga bisa melihat bahwa di dunia ini ada hal-hal yang kita harus renungkan. Yaitu ketika ketemu orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Ketika ketemu orang tua sakit dan meninggal itu kita harus merenungkan bahwa kita pun bisa tua, kita pun bisa sakit, kita pun bisa meninggal. Kadang kita bisa meninggal tanpa sakit, tanpa tua. Kita bisa meninggal dengan sakit tapi tidak tua. Kadang-kadang kita meninggal sakit dan tua. Jadi pokoknya kita pasti akan meninggal. Apakah kita meninggal tua, meninggal sakit, meninggal muda? Karena kita hidup, kita pasti meninggal. Dan itu yang kita jadikan perenungan. Dan itu menjadi satu mindset di dalam pikiran kita. Itu yang kalau kita renungkan bahwa ada perenungan kerap
bahwa hidup ini sesungguhnya aku belum bisa mengatasi usia tua, aku belum bisa mengatasi penyakit, dan aku belum bisa mengatasi kematian. Segala sesuatu yang aku lakukan ini atau yang aku terima adalah kembali sebagai buah karmaku sendiri. Itu yang kita ulang-ulang itu sebagai mantra di dalam pikiran kita, menjadi mindset di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak lagi melihat ada pandemi di tempat jauh ataupun di tempat dekat, tapi kita selalu siap setiap saat mental kita. Dan nanti hasilnya adalah badan boleh sakit, jangan sampai batin ikut sakit. Karena kita juga punya kemungkinan mengalami sakit. Kita tidak tahu, karena masa inkubasi yang 2 minggu ini kan dalam 2 minggu kita ketemu siapa, kita pegang barang apa, kita kadang-kadang nggak ingat. Nah, tapi akhirnya kita harus jaga diri, jaga kebersihan, mencuci tangan dan sebagainya, dan menambah banyak kebajikan supaya kita juga terlewat dari bencana ataupun dari badai ini ya. Jadi kita masih bisa punya kesempatan untuk melewati pandemi ini dengan baik kalau kita punya usaha yang keras dan kebajikan yang mencukupi. Tambah terus kebajikan, jaga diri dengan usaha yang baik, sehingga hasilnya nanti kita akan selalu sehat, demikian pula keluarga kita. Silahkan, pertanyaan berikut. Ya, makasih Bante. Lanjut ya, kita ada pertanyaan dari pertanyaan dari via Zoom Bante, dari Bapak Jun Susanto. Selamat malam Bante, saya mau bertanya tentang kebijaksanaan. Bagaimana meningkatkan kebijaksanaan? Ini ada 2 pertanyaan. Apakah dengan meditasi kita dapat meningkatkan kebijaksanaan? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Baik, sekarang bagaimana meningkatkan kebijaksanaan? Ya, salah satunya adalah dengan latihan. Seperti tadi yang saya sampaikan, kebijaksanaan itu apa toh? Orang yang disebut kebijaksanaan itu adalah memilih yang baik sebagai yang baik, yang tidak baik sebagai yang tidak baik. Jadi dia bisa memisahkan. Kemudian bisa melihat yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Jadi dipisahkan. Bisa mampu memisahkan yang baik dan yang tidak baik, yang penting dan yang tidak penting. Lalu bagaimana cara melatihnya? Atau bagaimana meningkatkan? Ya ini latihan. Kebijaksanaan berarti, orang yang bijaksana berarti orang yang lebih sering tepat membuat keputusan. Ya, tadi saya sudah sampaikan pada waktu pembahasan, orang yang semakin sering dia tepat mengambil keputusan, berarti dia semakin bijaksana. Tadi misalnya saya contohkan, saya sedang membuat perhitungan akuntansi, ya, accounting. Saya membuat perhitungan berlembar-lembar sudah saya lewati. Kemudian ada HP berbunyi. Sekarang saya milih bagaimana ini. Apakah saya menghentikan perhitungan saya dengan risiko saya harus mengulang dari awal karena ini saya kerjakan manual, ataukah saya teruskan. Kemudian saya melirik ke HP saya. Oh, ini orang yang telepon ini masih bisa ditunda. Ya sudah, karena ini pekerjaan juga saya tidak bisa tunda, saya harus selesaikan dulu. Dan keputusan yang benar, kalau ini terjadi kebenaran, karena nanti setelah beberapa waktu kemudian terbukti, wah benar, ternyata ini cuma tadi tanya, bagaimana? Sudah sehat belum kamu? Katanya kamu 1,5 bulan sakit, apa sekarang sudah sehat? Misalnya. Oh ya masih agak sakit. Oke, kalau gitu nanti saya coba hubungi teman-teman untuk bacakan parita misalnya. Oke, oh ternyata cuma gitu. Berarti sekarang saya tadi tunda enggak salah. Nah, tapi ketika tadi yang ternyata ibu saya yang telepon misalnya, begitu saya angkat, ibu sudah enggak sadar. Ternyata tadi dia butuh obat. Nah, ini berarti saya salah keputusan ini. Nah, kebijaksanaan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Kebijaksanaan itu ditentukan oleh diri sendiri. Seberapa banyak kita berhasil memilih yang baik sebagai yang baik, yang tidak baik sebagai yang tidak baik. Nah, apakah meditasi itu bisa
meningkatkan kebijaksanaan? Bisa. Karena meditasi adalah membantu kita untuk menenangkan pikiran. Sehingga kita sekarang punya kesempatan untuk mengamati pikiran kita ini dalam proses yang cepat ya. Pengamatannya ini cepat, karena saya ceritakan ini jadi agak lambat seperti di slow motion kan gitu. Ini enaknya bagaimana ya? Apakah saya terima HP-nya ataukah tidak? Ya sudahlah, ini kan ibu saya berarti ini saya tulis dulu sampai perhitungannya ini bisa saya tinggalkan, saya habiskan dulu sedikit mungkin. Ini masih beberapa lembar di belakang, saya habiskan dulu sedikit, kemudian saya coret, tandain di situ, kemudian saya angkat ibu saya, oh ternyata ibu saya membutuhkan obat. Jadi saya selesaikan dulu pembelian obat secara online, kirim, kemudian saya lanjutkan lagi. Dan ternyata benar, oh ibu saya untung terima obatnya secara tepat, waktunya, sehingga beliau berhasil selamat. Walaupun saya masih duduk di sini, masih menyelesaikan pekerjaan, tapi ibu sudah sembuh, ataupun ibu sudah selamat. Nah ini keputusan yang bijaksana, dan ini diperoleh dari meditasi, karena kita tenang. Kita tidak langsung tergopoh-gopoh, gugup, tapi kita bisa tenang, menyesuaikan dengan keadaan. Nah karena itu kita juga butuh latihan meditasi secara rutin. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, diusahakan kita sering berlatih meditasi, mengamati pikiran kita sendiri, menyadari saat ini pikiran saya sedang apa, atau menyadari saat ini nafas saya masuk, saat ini nafas saya keluar, dan sebagainya. Jadi kalau saya menyarankan, supaya kita lebih tenang batin kita, supaya kita memiliki lebih banyak kebijaksanaan di masa depan, cobalah kita berlatih meditasi secara rutin, pagi setengah jam, malam setengah jam, pagi bangun tidur, malam mau tidur setengah jam. Objek apapun terserah, gunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, mudah-mudahan nanti setelah 3-4 bulan ke depan, kalau Anda sering latihan meditasi secara rutin, mungkin Anda akan menjadi lebih tenang dan lebih mudah membuat keputusan yang bijaksana. Saya kira demikian untuk Pak Jun Susanto. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak Jun ya. Bante, izin waktunya kita sudah hampir habis, tapi masih ada 2 pertanyaan sisa yang kita pilih. Boleh kita lanjut atau 1 pertanyaan aja Bante? Kalau dua-duanya sudah dipilih, kita jawab semua, ditanyakan bersama. Ya, baik. Silakan ditampilkan dua-duanya. Yang pertama dari Saudara Heri Lim. Bila kita berada pada lingkungan di antara orang yang saling membenci, mendengki, dan orang itu termasuk orang terdekat kita, apakah diam bisa jadi cara yang bijak? Terus yang kedua, pertanyaan yang tadi kalau tentang kebijaksanaan, sekarang tentang kebajikan Bante. Cara mengumpulkan paraminya seperti apa? Usaha-usaha apa yang maksimal agar dapat pelanginya segera muncul? Silakan Bante. Ulangin lagi Bante. Ya. Jadi sekarang, bagaimana kita kalau tinggal di lingkungan yang suka membenci, ataupun yang lingkungan membenci? Saudara-saudara, dalam kehidupan ini sebetulnya kadang kita juga perlu menyadari, tinggal di lingkungan yang tepat, itu sebetulnya juga berkah utama. Ya, jadi, lingkungan saya kok enak sekali ya, lingkungan yang baik, penuh persahabatan, tapi waduh, saya terlahir di lingkungan yang benar-benar banyak masalah. Orang tua saya suka cekcok, saudara-saudara saya juga suka bermasalah. Nah, ini bagaimana? Kalau kita hanya menyesali, aduh ini karmaku yang lampau nih, membuat saya jadi terlahir di alam penderitaan seperti ini. Kita tidak menyelesaikan masalah, bahkan kadang kita jadi, kenapa sih dulu saya itu kok jahat dulu, akhirnya kita nyesel, dan malah ini tambah stres. Lebih baik kita menggunakan konsep di dalam Dharma, yaitu bunga teratai. Kita tentu sudah memahami bahwa di dalam lingkungan Buddhis, bunga teratai itu betul-betul menjadi simbol kesucian. Sang Buddha pun diposisikan duduk bersila di atas teratai. Kemudian
altar dan lain sebagainya, hiasan teratai itu sangat banyak sekali. Pokoknya teratai itu banyak. Nah, di wihara-wihara teratai yang menjadi lukisan ataupun ukiran di jendela, di pintu dan lain sebagainya. Sebetulnya teratai melambangkan apa? Teratai melambangkan dari tempat yang lumpur, kotor, kemudian basah, muncullah bunga yang bersih yang tidak ternoda oleh lumpur maupun basah. Artinya, ketika kita misalnya menganalogikan teratai, teratai ini bijinya jatuh ke lumpur, dia tidak ngomel karena lumpur, kok saya jatuh di lumpur, kok saya nggak jatuh di tanah yang subur, kenapa kok saya nggak jatuh di tempat yang enak, kenapa ini kok saya di lumpur yang kotor. Dia tidak ngomel seperti itu, tapi kemudian dia, ya sudah, saya sudah jatuh di sini, ya sudah, sekarang saya gunakan jatuhnya saya ini untuk meningkatkan kualitas diri saya, yaitu saya harus tumbuh dengan menjadi lebih baik, sehingga orang akan mengatakan, walaupun tumbuh di lumpur, wah ini kamu tetap bersih. Demikian pula, kalau kita di lingkungan yang suka membenci, kita diam itu sudah salah satu upaya yang bagus. Ya, jadi jangan kita benci terus tambah benci lagi, enggak. Kita benci, kita dibenci, lingkungan kita suka kebenciannya diubar kemana-mana, kita diam, enggak usah nanggepi. Kemudian kita secara aktif mengulang di dalam batin kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Pikiran ini luar biasa, dan pikiran ini adalah gelombang. Sehingga ketika kita di rumah sering memancarkan semoga semua makhluk berbahagia, maka pancaran pikiran kita ini semakin lama bisa memberikan ketenangan di rumah. Saudara-saudara boleh membedakan, boleh merasakan perbedaannya ketika Anda masuk ke tempat, misalnya tempat sembahyang, yang sering untuk mengembangkan cinta kasih, atau yang jarang untuk mengembangkan cinta kasih. Tempat sembahyang itu bisa di rumah, boleh, misalnya rumahnya teman si A, si B misalnya, ya si A, si B yang rumahnya suka cekcok misalnya, nanti tempat sembahyangnya itu kadang kita juga, aduh, masuk sini kok jadi nggak enak ya, atau rumahnya kok jadi nggak nyaman ya, nggak adem ya. Tapi kalau ada rumah teman kita yang kebetulan kondisi rumah tangganya aman, kemudian harmonis, itu begitu kita masuk rumahnya juga tenang. Demikian pula ketika kita masuk tempat sembahyangnya, cetiannya, wah, adem ya di sini. Nah, kenapa? Karena itu pikiran positif yang terus dia kembangkan. Nah, ini pengaruhnya kuat sekali. Jadi kalau Anda tinggal di keluarga yang banyak pikiran negatif, selain Anda diam, perbanyak pikiran positif. Sampai nanti akhirnya ketika Anda sering ngomong semoga semua makhluk bahagia, karma baik Anda sudah mencukupi, mungkin Anda terkondisi untuk keluar dari lingkungan itu. Misalnya Anda diterima bekerja di luar kota misalnya. Sehingga akhirnya Anda ketemu orang-orang yang menyenangkan di tempat yang baru itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Apa kebajikan yang hasilnya maksimal? Anda tidak usah pakai ilmu ekonomi. Wah, ini mana ya yang kerjaan paling maksimal, gajinya paling besar, aku masuk ke sana. Tidak. Di dalam Dharma yang penting Anda rutinitas melakukan kebajikan. Ya, jadi di dalam Dharma ada satu kata-kata seperti air yang menetes di tempayan, di guci. Kalau ini menetes, satu tetes demi satu tetes, sepanjang malam, maka paginya satu guci itu penuh. Jadi tidak perlu sampai buka keran besar-besar, itu tidak perlu. Jadi Anda cukup melakukan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, semampu Anda. Jadi Anda bisanya ketika ada misalnya kerja bakti di desa, Anda bantu kerja bakti itu sudah bagus banget. Daripada Anda, ya nanti kalau saya punya duit ya, saya akan bantu bikin jalan di desa. Punya duitnya belum tahu kapan, bantunya tidak dilakukan. Nah sekarang lakukan yang bisa dikerjakan dengan tangan, dengan kaki Anda. Kemudian ucapan juga begitu. Anda belum bisa memberikan pujian kepada orang yang menyakiti Anda. Tapi diem itu sudah membantu. Seperti penanya sebelumnya tadi, aduh aku kan tinggal di lingkungan yang membenci. Aku diem baik enggak ya? Baik.
itu sudah membantu daripada Anda ikut ngomel di situ, ya. Jadi pertanyaan Anda, kalau kebajikan apa yang hasilnya maksimal? Anda lakukan kebajikan itu kecil-kecil dulu saja. Kecil tapi sering, itu jauh lebih bermanfaat. Misalnya Anda punya uang 1 juta, kemudian aku mau kasih pengemis 1 juta. Lalu Anda kasih 3 pengemis, atau 2 pengemis, malah 1 pengemis itu bisa kaget Anda kasih 500.000. Lebih baik kalau Anda bagi, ya, misalnya menjadi 2.000-an misalnya. Sehingga nanti ada lebih banyak pengemis yang bisa Anda kasih, atau 5.000-an, sehingga lebih banyak pengemis yang Anda kasih. Itu yang lebih baik. Jadi bukan satu langsung banyak begitu, tidak, ya. Namun mudah-mudahan bisa memberikan wawasan kepada kita semua bahwa di dalam Dharma setiap saat adalah kesempatan Anda berbuat baik. Sang Buddha menyatakan bahwa apakah yang disebut hari baik? Hari baik bukan hari Sabtu Kliwon atau Jumat Legi, bukan. Hari baik kalau di dalam Dharma adalah hari ketika Anda punya kesempatan berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Dengan pikiran Anda, berbuat baik dengan ucapan Anda, dan berbuat baik dengan perilaku Anda. Hari ini pun, dari tadi jam 7:30 waktu di Jawa, sampai dengan saat ini Anda mendengarkan, Anda kemudian bisa berpikir positif, ini sudah hari baik. Dan ini Anda sudah melakukan kebajikan. Apalagi setelah ini Anda melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu pun menjadi hari yang baik, dan itu pun adalah kebajikan, dan itu pun akan memberikan hasil kebahagiaan untuk Anda sekarang, maupun di masa depan, di masa pandemi, ataupun setelah pandemi. Anda akan selalu sehat, selamat, sejahtera, dan tercapai semua harapan dengan dukungan kebajikan yang Anda miliki dan usaha yang keras yang juga Anda kerjakan. Semoga acara kita dalam kesempatan ini dan tanya jawab dalam kesempatan ini bisa memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, sehingga mendorong kita untuk lebih bersemangat di dalam menyambut pelangi di masa pandemi. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih.